Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan seluruh pemirsa di rumah. Lama sekali saya tidak mengaktifkan YouTube ini dan baru kali ini saya berkesempatan untuk merekam kembali. Ini media komunikasi, jembatan informasi yang baik untuk saya bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, secara khusus konstituen saya yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih berkenan meluangkan waktu dan mendengarkan obrolan kita pada sore hari ini, dan secara khusus hari ini saya ingin berbicara tentang Hari Kartini yang nantinya akan jatuh pada 21 April 2022 nanti. Coba kita melakukan refleksi terhadap perjuangan kita dalam semangat yang telah dikobarkan oleh Raden Ajeng Kartini. Saya kira kita semua pasti tahu ya bahwa 21 April itu kita peringati sebagai hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Kita tahu sosok Kartini adalah seorang perempuan pionir ya, sosok yang menjadi tokoh dan sekaligus pionir emansipasi perempuan Indonesia. Dan kita mengenal Kartini melalui surat-surat yang dia buat pada waktu itu yang menceritakan tentang budaya khas Jawa yang melekat pada perempuan pribumi waktu itu, teristimewa Raden Ajeng Kartini sebagai seorang bangsawannya, dan dia melakukan sebuah terobosan baru, membangun sebuah pemikiran baru tentang perempuan Indonesia. Bagaimana dia bermimpi tentang kebebasan yang dimiliki oleh perempuan Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan bisa mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki pada waktu itu. Kita melihat Kartini adalah seorang perempuan yang independen. Dia sadar akan privilege yang dia miliki dan dia berani berbeda waktu itu dengan adat istiadat yang memang sangat kental pada waktu itu. Dan karena itu kita mengenal dalam sejarah Presiden Soekarno kemudian menetapkan hari lahir Kartini sebagai hari besar kenegaraan kita yang kita peringati tanggal 21 April. Setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. W.R. Supratman pun ya, seorang penyair itu, dia pernah menulis sebuah buku yang menceritakan tentang kebanggaannya pada Kartini yang dia sebut sebagai Ibu Indonesia. Nah, saudara-saudara, tahun 2022 kita memperingati Hari Kartini dalam situasi yang sedikit mencekam ya, karena pandemi COVID-19 yang juga masih melanda Indonesia, dan kemudian berbagai persoalan-persoalan lain yang masih juga mengemuka di Indonesia, secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu tentu peringatan Hari Kartini pada tanggal 21 April 2022 itu akan berbeda dengan peringatan Hari Kartini pada waktu-waktu sebelumnya, di mana kita belum mengalami krisis pandemi COVID-19. Tapi sungguh Hari Kartini yang akan kita peringati kali ini, sekalipun mungkin tidak ada perayaan besar-besaran seperti waktu-waktu yang lalu ya, tetapi saya ingin kita bisa tetap memperingati hari lahirnya Kartini sebagai refleksi kita terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam konteks kita masa kini ya, apa yang sudah kita lakukan dalam memperjuangkan dan meneruskan
spirit Kartini yang pernah yang spektakuler waktu itu, yang kemudian dicatat oleh sejarah dan kemudian kita menetapkannya sebagai hari besar kenegaraan. Dalam masa pandemi tentu kita sulit untuk bisa merayakan hari Kartini seperti waktu-waktu yang lalu ya, misalnya dengan perayaan-perayaan yang besar-besaran, karena mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar dan melakukan berbagai atraksi yang menceritakan tentang perjuangan Kartini. Sungguh pun demikian, saya kira walaupun kita di rumah dengan kondisi yang masih prihatin dengan COVID-19, tapi kita bisa melakukan beberapa hal ya. Yang pertama, misalnya sebagai perempuan kita bisa menggunakan media sosial kita untuk berkampanye tentang persamaan hak, kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan sebagai sebuah wujud komitmen kita untuk meneruskan perjuangan Kartini. Bisa cerita, bisa juga melalui puisi, menulis puisi dan lain sebagainya. Dan saya kira itu juga salah satu cara kita untuk bagaimana kita melakukan refleksi terhadap perjuangan Raden Adjeng Kartini. Yang kedua, saya kira kita juga bisa melakukannya melalui berbagi kasih dengan sesama yang membutuhkan gitu ya, khususnya teman-teman kita perempuan yang barangkali sedang mengalami masalah dengan sakit ya, atau perempuan yang sedang mengalami persoalan dan kemudian mendekam di lembaga pemasyarakatan misalnya, atau melalui apa saja kita mencoba membangun spirit spirit sisterhood bersama seluruh perempuan sebagai wujud solidaritas kita, dan kemudian kita bisa berbagi kasih dengan cara kita masing-masing. Yang ketiga, kita juga misalnya bisa melakukan acara-acara kecil bersama keluarga kita ya, ibu kita misalnya, kita bisa mengambil sebuah quality time yang khusus dengan ibu kita memanjakan dia, kita bercerita, bercengkrama, lalu kemudian memberikan kasih dalam berbagai bentuk yang kita anggap sebagai wujud penghormatan kita kepada orang yang perempuan yang sangat kita hormati. Nah, saya ingin bercerita tentang sebuah perjuangan yang dibuat oleh teman-teman di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Dalam tahun 2022 menjelang Hari Kartini, ada 13 perempuan di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sedang berjuang untuk bagaimana melalui posisi yang ada pada mereka hari ini sebagai pengambil kebijakan bisa melakukan sesuatu, meninggalkan sebuah legasi yang baik bagi perempuan di Nusa Tenggara Timur. Dan karena itu baru-baru ini 2 hari yang lalu ya sudah ditetapkan Perda Pengarus Utamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan usul inisiatif dari 13 perempuan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perda ini sangat strategis dan tujuan dari perda ini adalah bagaimana mendorong supaya hadirnya kebijakan yang responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak dengan didukung oleh anggaran yang responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak. Sebagai refleksi, saya juga ingin menyampaikan bahwa kami 13 perempuan sungguh menyadari bahwa kami punya misi yang berbeda-beda melalui partai politik masing-masing. Tetapi kami punya satu misi yang sama, yaitu bagaimana mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan anak melalui kebijakan pembangunan, dan bagaimana membangun atau membentuk mindset pengambil kebijakan agar dia sensitif terhadap kepentingan perempuan dan anak. Kalau kita mau melakukan sebuah refleksi terhadap kebijakan pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Timur, saya kira ada sejumlah studi yang menceritakan tentang hadirnya kebijakan pembangunan yang netral gender di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita
di beberapa kabupaten kota dan juga di provinsi, dan kesimpulan mereka adalah bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan itu dia sangat netral gender, dia tidak responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak. Nah, karena itu Perda PUG, Perda Pengarus Utamaan Gender ini adalah salah satu perda yang akan mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam perda ini kami meletakkan atau muatan perda ini itu dia memuat 7 prasyarat pengarus utamaan gender. Ya, 7 prasyarat pengarus utamaan gender ini dia adalah sebuah dasar kebijakan yang kita letakkan, dan itu akan menjadi semacam platform bagi eksekutif guna menerjemahkan Perda Pengarus Utamaan Gender. Perda ini kami anggap sangat strategis karena ini menyangkut hajat hidup perempuan Nusa Tenggara Timur. Tujuan dari perda ini adalah mencapai keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2000 pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan satu Inpres nomor 9 tahun 2000 yang berisikan perintah kepada seluruh kementerian agar menerapkan strategi pengarus utamaan gender. Perintah ini juga ditujukan kepada seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, dan seluruh jajarannya untuk mengimplementasikan strategi pengarus utamaan gender dalam kebijakan pembangunan di daerah. Dan tahun 2021, Gubernur Nusa Tenggara Timur kemudian mengeluarkan Pergub nomor 8 tahun 2001 tentang pengarus utamaan gender. Inti dari perda itu adalah berisi perintah instruksi kepada seluruh perangkat daerah untuk menerapkan strategi pengarus utamaan gender dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai tupoksi masing-masing. Jadi kalau kita sederhanakan bahasanya, adanya perintah ini tidak hanya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan atau Biro Pemberdayaan Perempuan waktu itu, tapi perintah ini kepada seluruh satuan perangkat daerah, ya, tidak terkecuali Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, dalam perjalanan sampai dengan saat ini kami melihat bahwa perda ini ternyata tidak jalan, ya, dia tidak bisa berlaku dan tidak jalan gitu, karena ada sejumlah kelemahan yang kami lihat dari bukan perda ya, tapi Pergub ini yang menurut kami memang harus dievaluasi dan diperbaharui. Nah, karena itu dalam diskusi terbatas dengan 13 perempuan DPRD Provinsi NTT, kami kemudian bersepakat untuk mendorongnya menjadi perda, tidak lagi Pergub tetapi perda, sehingga dia punya kekuatan pengikat yang lebih kuat lagi dan bisa kita pakai sanksi untuk bisa diterapkan, sehingga akan menjadi efek jerah bagi eksekutif untuk bisa melaksanakan. Jadi semacam memaksa eksekutif untuk bisa melaksanakan. Sekali lagi, inti perda ini adalah perintah kepada seluruh SKPD. Jadi tidak hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan yang berpikir tentang kesejahteraan perempuan, tetapi seluruh SKPD apapun, baik itu SKPD di lingkup pemerintahan provinsi maupun BUMD, BUMN, BUMD yang ada di lingkup pemerintahan provinsi untuk menerapkan strategi pengarus utamaan gender. Nah, kenapa ini penting? Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa angka statistik yang kita ketahui sampai dengan saat ini perempuan masih mengalami begitu banyak masalah dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang kesehatan kita masih mendengar angka stunting yang cukup tinggi, gizi buruk, lalu kemudian angka kematian ibu melahirkan yang juga paling tinggi di Nusa Tenggara Timur, ya, bahkan lebih tinggi dari tingkat nasional, juga termasuk stuntingnya. Dalam bidang pendidikan kita lihat ada masalah soal buta huruf perempuan, ada masalah soal
partisipasi perempuan. Makin tinggi tingkat pendidikan, maka makin kecil partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ekonomi kita mendengar sulit sekali perempuan itu mengakses modal ke lembaga-lembaga keuangan ya, karena rata-rata lembaga keuangan meminta jaminan tambahan dan itu tidak atas nama perempuan ya, tapi atas nama kepala keluarga, namanya ini suami. Selain itu sulit juga dia mengakses program-program yang sifatnya pemberdayaan terhadap perempuan dari berbagai pihak gitu. Nah, selain itu kita juga masih mendengar angka kekerasan dalam rumah tangga yang cukup tinggi, angka kekerasan seksual juga yang tinggi di Nusa Tenggara Timur. Partisipasi perempuan dalam bidang politik juga masih minim, dan juga sejumlah persoalan-persoalan lain yang membelit perempuan. Nah, kami ingin agar wajah kebijakan kita itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang tadi saya jelaskan. Nah, gitu. Jadi seluruh kebijakan pembangunan yang kita sepakati dalam dokumen perencanaan pembangunan itu, dia harus mengarah pada satu goal. Goal yang utama adalah bagaimana membuat perempuan itu sejahtera. Dia mudah untuk mengakses program-program yang ada dalam APBD, APBN, dan kemudian bisa membuat kita berharap sehingga bisa membuat hidupnya bisa lebih baik lagi. Nah, karena itu melalui Perda Pengarus Utamaan Gender, kami memuat sejumlah ketentuan dalam Perda Pengarus Utamaan Gender yang mewajibkan seluruh SKPD untuk bisa melaksanakan strategi pengarus utamaan gender. Antara lain misalnya, yang pertama mereka harus punya data terpilah ketika mereka menyusun program kegiatan dan anggaran. Jadi kalau selama ini mereka hanya menggunakan data yang umum, maka kali ini kami minta supaya rujukan datanya itu harus data terpilah. Jadi kita harus punya profil gender di Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi rujukan bagi semua SKPD tidak terkecuali untuk bisa menggunakan data ini sebagai data yang akan digunakan dalam menyusun program kegiatan dan anggaran. Yang kedua, kami juga minta untuk ada analisis gender. Dalam hal ini gender analysis pathway yang digunakan oleh SKPD dalam menyusun dia punya program. Begitu. Lalu yang ketiga, kita juga minta supaya di setiap SKPD itu ada sebuah lembaga teknis yang membantu kepala dinas dalam mendesain kebijakan program kegiatan yang memang responsif terhadap kepentingan perempuan yang kita sebut dengan tim focal point. Dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi kita ada satu yang namanya Pokja PUG. Pokja PUG ini akan menjadi sebuah wadah yang membantu tim focal point yang ada di SKPD dalam menerjemahkan PUG, dan juga dia merupakan sebuah wadah yang bisa semacam klinik untuk bisa didiskusikan berbagai hal dalam menerjemahkan PUG itu sendiri, begitu. Nah, Perda ini kami sudah berproses di internal DPRD. Ya, mulai dari kami mengajukan usul ke paripurna, lalu paripurna sudah menyetujui usul itu untuk jadikan Perda, masuk ke gabungan komisi, masuk ke Bapemperda, lalu kami juga sudah public hearing dengan masyarakat, lalu kami juga sudah minta pemerintah memberikan tanggapan terhadap Perda ini. Sampai dengan tanggapan akhir, kami juga sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dan terakhir kemarin dalam rapat paripurna sudah ditetapkan sebagai Perda dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara, Perda usul inisiatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan masih ada lagi satu proses yang akan kami selesaikan, yaitu proses untuk sinkronisasi dengan Depdagri, dan kemudian kembali gubernur akan memberi nomor kepada Perda itu, lalu kemudian dicetak atau dikeluarkan dicatat dalam lembaran daerah. Dengan demikian Perda itu mulai berlaku. Nah, satu hal lagi yang saya tadi lupa untuk menyampaikan, bahwa selain hal-hal teknis yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa dalam Perda ini juga kami buat sanksi gitu. Nah, dalam aturan yang berlaku sebelumnya itu tidak ada sanksi, dan karena itu Perda itu dia tidak berlaku efektif. Nah, dalam kali ini kami buat sanksi. Ada 3 sanksi secara bertingkat. Yang pertama itu sanksi lisan, dari teguran lisan ketika Pokja melakukan evaluasi di tim SKPD, lalu kemudian ditemukan bahwa SKPD yang bersangkutan belum bisa menerjemahkan
amanat dari PUG, maka dia akan memberikan sanksi secara bertahap. Gitu. Pertama teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, lalu yang ketiga ini yang penting. Nah, sampai kalau teguran lisan, teguran tertulis tidak diindahkan oleh SKPD yang bersangkutan, maka yang terakhir sanksinya adalah kita kurangi dananya sebesar 5% dari pagu anggaran SKPD. Nah, kita berharap ini akan menjadi efek jera bagi SKPD untuk tidak main-main lagi dengan PUG di setiap SKPD gitu, menerjemahkan PUG ini di setiap SKPD karena dia akan berkonsekuensi terhadap anggaran yang berkurang gitu. Nah, dalam Hari Kartini kali ini kita berharap Perda PUG ini akan menjadi sebuah legasi yang baik dari 13 perempuan di Nusa Tenggara Timur sebagai persembahan kami untuk seluruh perempuan di Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan goal yang kita impikan bahwa terjadi kesetaraan dan keadilan bagi perempuan itu bisa kita capai, sehingga kita tidak lagi mendengar soal ibu yang mati karena melahirkan, kita tidak lagi mendengar soal anak-anak yang mengalami gizi buruk, angka stunting kita yang tinggi itu kita tidak lagi mendengar tentang hal itu. Lalu kemudian minimal dia berkurang ya, buta huruf juga makin berkurang, partisipasi itu juga makin lebih tinggi gitu. Perempuan tidak lagi kesulitan untuk mengakses sumber dana ke lembaga-lembaga keuangan gitu. Perempuan tidak lagi sukses untuk mengakses program-program KUR misalnya. Lalu kita tidak lagi mendengar misalnya banyak masalah yang berkaitan dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga, kekerasan seksual misalnya, atau hal-hal lain lagi ya. Dan lebih penting lagi adalah kita juga bisa berharap supaya banyak perempuan yang bisa maju dalam legislatif dan kemudian terpilih duduk sebagai anggota legislatif dan juga menempati posisi dalam pemerintahan. Saya kira itu mimpi kami dari Perda PUG yang sudah kami tetapkan sebagai Perda inisiatif bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan kepada seluruh perempuan Nusa Tenggara Timur. Hadiah dari kami 13 perempuan di DPRD Provinsi NTT untuk seluruh perempuan NTT bisa.